Shalom adik-adik, kembali lagi dalam ibadah anak sama kakak Sarah, sama kakak Fani. Siapa yang sudah nungguin ibadah kita hari ini? Saya kak. Pasti semuanya udah pada Iya nungguin. Harus bersuka cita yang Harus pasti kalau ikut ibadah hari ini ya. Oh, Yuk kakak semuanya untuk bangkit berdiri. Ibadah. Yuk sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk satu kesempatan yang Kau berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu. Di siang hari ini ya Bapa, kami boleh kembali mengikuti ibadah anak kami. Tuhan Yesus, sungguh kami merasakan setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami, selama 1 minggu lamanya. Sehingga ya Tuhan, Kau berikan kepada kami ya Tuhan kesehatan, kekuatan di siang hari ini untuk kami boleh mengikuti ibadah anak kami. Bapa di surga, kami bermohon berkenan kiranya Kau yang pimpin ibadah kami awal pertengahan sampai pada penghabisannya. Kiranya ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi rumah kami masing-masing, sehingga ya Tuhan selamat itu puji dan memuliakan nama-Mu. Kuasa-Mu boleh hadir ya Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan, setiap pengagungan yang menolak segala maksud dan rencana-Mu yang ingin dengan kuasa di dalam nama Tuhan dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat kami masing-masing. Kau sudah hadir ya Tuhan Yesus Kristus, mengurapi ke dalam segenap kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk berglori, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau menari bersama. Kita mau angkat lagu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Lompat ya. Takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and
Jadi di lagu pujian tadi, kasih Yesus manis dan indah. Bahkan gak ada yang bisa mengukur kasih Tuhan. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Yuk kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau sambung pujian kita dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, kita mau lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tinggi, setinggi-tingginya langit. Kita mau lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jadi adik-adik, tidak ada yang menandingi kasihnya Tuhan Yesus. Yuk sekarang adik-adik kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, biar firman-Nya kita dengar dengan baik dan boleh diterima di hati kita dengan baik. Kita mau angkat lagu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh mengikuti bergirang, kami boleh menari, kami persembahkan semuanya hanya kepadamu ya Bapa, dan biarlah setiap pujian kami, nyanyian kami, gerak dan tari kami itu boleh menyenangkan hatimu. Sekarang kami ingin mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan juga kehidupan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya boleh membentengi dimanapun kami berada, di dalam rumah kami berada,
kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, malaikatmu boleh melingkupi kepada kami, sehingga firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Kakak Lani tidak ya Tuhan lewat begitu saja, tetapi kami mau duduk dengan manis, diam dan mendengarkannya, sehingga firman itu ya Bapa boleh termatrai di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kepada hamba-Mu Kakak Lani yang boleh melayani pada hari ini, Tuhan kiranya juga yang boleh mengurapi kepada kehidupannya, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan, biarlah kata-kata yang boleh terucap itu boleh mengandung kuasa, dan kami yang mendengarkan, baik kami yang menyampaikan, kami boleh sama-sama terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kakak persilakan. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Gimana hari ini? Semuanya sudah bersuka cita? Haleluya. Kalau semuanya sudah bersuka cita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, buka telinganya, biar kita semuanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Keluaran yang kedua sampai yang keempat tentang Musa diutus oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu dahulu kala, pada saat Musa pada waktu bayi diambil oleh putri Firaun dari sungai Nil. Musa diangkat dan dibesarkan di istana yang megah. Meskipun demikian, ia adalah orang Israel. Saatnya Musa pun bertumbuh menjadi dewasa. Saat itu ia pun keluar dari istana. Ia melihat saudara-saudaranya sedang kerja paksa. Dan dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Israel, salah satu dari saudara-saudaranya itu. Lalu Musa menoleh ke kiri, ke kanan, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu, dan mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Ketika Raja Firaun mengetahui perkara itu, maka ia memerintahkan untuk menangkap dan membunuh Musa. Tetapi pada saat itu Musa pun langsung melarikan diri dari hadapan Raja Firaun dan tiba di tanah Midian. Di sanalah Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro, di gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat bahwa semak duri itu menyala, tetapi semak itu tidak terbakar. Melihat itu, Musa pun langsung menuju ke semak duri yang terbakar itu. Tiba-tiba ia mendengar suara Tuhan berseru dari tengah-tengah nyala api itu. Musa, Musa, jawabnya, "Ya Tuhan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Sebab akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Mendengar itu, Musa pun menjadi sangat ketakutan. Lalu ia menutup wajahnya. Lalu Tuhan berkata, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan telah mendengar seruan mereka. Sebab itu aku akan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Betapa keras orang Mesir menindas mereka. Jadi, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Musa menjawab, siapakah aku ini Tuhan? Musa merasa tidak mampu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ia takut orang Israel tidak percaya kepadanya karena ia tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan sudah berfirman, bukankah aku menyertai engkau? Aku akan menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Lalu kembalilah Musa ke tanah Mesir setelah sekian lamanya. Ia menceritakan kepada semua orang Israel bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dan Firaun. Setelah mendengar itu, berlututlah orang Israel dan sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mendengar doa mereka dalam kesengsaraan mereka karena perbudakan di tanah Mesir. Amin. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan tadi bercerita tentang apa sih? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Bapak Musa. Bapak Musa diutus dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus itu seperti apa sih, Kak? Menjadi saksi Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil firman Tuhan kepada semua orang. Nah, mulai dari orang-orang yang ada terdekat kepada kita yang kita sayangi. Mulai dari keluarga kita, papa mama, kakak adik, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan semua orang yang kita kenal. Biarlah kita boleh menjadi saksi kepada Tuhan Yesus. Gimana nih Kak caranya? Kan saya masih kecil Kak, saya gak tahu apa-apa. Seperti Bapak Musa tadi adik-adik. Bapak Musa mengatakan, bagaimana ini Tuhan? Saya kan tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai dan akan menolong engkau. Demikian juga dengan kita adik-adik. Caranya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kita mau mengajak teman kita, mengajak saudara-saudara kita, kita boleh melihat kuasa Tuhan Yesus itu boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi andalkanlah Tuhan Yesus pada saat kita akan menjadi saksi memberitakan firman Tuhan. Sama seperti Bapak Musa adik-adik, Tuhan Yesus menyertai di dalam setiap perkataannya. Sehingga apa? Pada saat Bapak Musa itu mengatakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, maka orang-orang Israel pun lalu menjadi sujud menyembah kepada Allah. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kalau kita mau, kita rindu menjadi saksi Tuhan Yesus, kita serahkan dulu terlebih dahulu kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh ada di atas kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus boleh hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk tugasnya, untuk adik-adik yang di kelas kecil, ayat hafalannya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Untuk kelas yang besar, ayat hafalannya diambil di dalam Matius yang ke-28 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dan terlebih dahulu kita angkat pujian, Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, kami setiap anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini. Firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak jiwa yang boleh mengenal akan Engkau. Banyak jiwa yang boleh datang hanya kepadamu Tuhan Yesus, dan menjadikan Engkau menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Kami rindu ya Tuhan, walaupun kami masih sangat kecil, tetapi kami mau melakukan semuanya itu. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kepada kami setiap anak-anak-Mu, sehingga dikala kami boleh memberitakan firman-Mu, Engkau yang boleh menolong kepada kami, menyertai kepada kami, sehingga bukan dengan kekuatan kami, tetapi biarlah semuanya oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga.
Bapa yang maha baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang 1 minggu lamanya. Mohon kiranya penyertaan-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami, di saat kami bersekolah, di saat kami bermain, di saat kami melakukan aktivitas apapun juga. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, sehingga ya Bapa, apapun yang kami katakan, kami lakukan, dan kami perbuat, biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Tolong kepada kami ya Tuhan yang bersekolah, biarlah ya Bapa, hikmat dan kepintaran yang dari surga boleh ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh menerima setiap pelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik yang datangnya daripada-Mu juga. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami. Biarlah Tuhan Yesus juga boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Jamahlah hati mereka. Biarlah dikala mereka mengikuti ibadah anak bersama-sama dengan kami, hati mereka boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, sehingga mereka pun boleh mengenal Engkau ya Tuhan, dan menerima Engkau menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakan untuk ibadah anak yang akan diadakan di minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh tetap hadir di dalam ibadah kami. Biarlah Engkau yang memimpin setiap kakak-kakak kami yang akan melayani ya Bapa, sehingga bukan dengan kekuatan mereka, tetapi oleh dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, setiap kakak-kakak kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Demikian juga kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah anak, biarlah oleh kasih-Mu Engkau boleh hadir ya Bapa, dan hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ada sukacita di ibadah hari ini? Haleluya. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan.